Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk hari ini Ibu akan memberikan materi matematika peminatan untuk kalian semua kelas 11 IPA. Ya, materi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai suku banyak atau polinomial. Masih ingat semuanya tentang polinomial ya? Iya, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah suku banyak, ya, di mana poin-poin yang akan kita bahas adalah yang pertama ada teorema faktor, yaitu nanti kita akan menentukan faktor dari suku banyak. Yang kedua ada persamaan suku banyak. Di sini kita akan menentukan akar-akar dari suku banyak, serta menjelaskan hubungan akar-akar dari persamaan suku banyak. Ya, baik, kita langsung saja ke teorema faktor ya. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu teorema faktor? Ya, di SMP kita pernah belajar bagaimana cara memfaktorkan, tapi yang kita faktorkan hanya sampai dengan persamaan kuadrat atau yang pangkatnya merupakan pangkat 2. Nah, di sini teorema faktor itu kita akan kaitkan dengan suku banyak, di mana pangkatnya itu lebih dari 2. Oke, apa sih teorema faktor? Nah, teorema faktor ini misalkan kalian punya fx adalah suku banyak dari fx. Nah, ternyata ada keterangan jika x dikurang a adalah faktor dari fx, maka pada saat kita ganti x-nya dengan a, semua nilai dari fungsi tersebut adalah 0. Baik, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama ya. Nah, contoh soal yang pertama ini adalah selidikilah apakah x dikurang 2 merupakan faktor dari x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang 8. Nah, kalau kita pengen tahu x dikurang 2 itu merupakan faktor dari x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang 8 atau bukan, kita ingat konsep dari teorema faktor di atas. Nah, di situ kan dibilang katanya kalau misalkan sebuah nilai x dikurang a adalah faktor dari fx, maka pada saat nanti x-nya diganti hasilnya harus 0. Ya, berarti si x dikurang 2 kita buat dulu nih sama dengan 0 supaya kita dapatkan nilai x-nya. Nah, setelah itu nanti si x sama dengan 2 ini kita substitusi ke persamaan suku banyak. Kalau terbukti hasilnya adalah 0, berarti si x min 2 merupakan faktor dari suku banyak fx. Oke, kita ganti x sama dengan 2-nya ke fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang 8. Nah, sehingga didapat f2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 3 dikurang 8. Jadinya ada 16 dikurang 8 dikurang 8. Hasilnya ternyata adalah 0. F2 sama dengan 0. Nah, berarti bisa kita simpulkan, ternyata kalau X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 dikurang 8, pada saat difaktorkan, ternyata salah satu faktornya adalah X dikurang 2. Ya, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah jika X ditambah 2 adalah faktor dari suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang cx kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Maka nilai C adalah, oke, ini suku banyak berderajat 4, artinya pangkat tertingginya adalah 4. Nah, katanya X tambah 2 ini adalah faktor dari si fx. Tadi keterangan di awal apa? Kalau faktor dari itu berarti pada saat nanti X-nya disubstitusi, hasilnya harus 0. Oke, kita cari dulu nilai X-nya. Kalau X ditambah 2 kita buat sama dengan 0, maka X-nya adalah min 2. Berarti pada saat X-nya kita ganti semua ke fungsinya, atau X-nya kita ganti dengan min 2, pasti hasilnya adalah 0. Oke, berarti kita ganti ke fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang cx kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Ganti x-nya dengan min 2, sehingga mendapatkan 2 dikali min 2 pangkat 4 ditambah min 2 pangkat 3 dikurang C dikali min 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali min 2 ditambah 4. Hasilnya menjadi 2 dikali 16 ditambah min 8 dikurang C dikali 4 ditambah dengan 4.
sehingga menghasilkan 32 dikurang 8 dikurang 4C ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian hasil berikutnya ada 36 dikurang 4C sama dengan 0. Sehingga kalau misalkan 36-nya kita pindahkan ruas ataupun sebaliknya 4C-nya kita pindahkan ruas, maka mendapatkan hasil 4C sama dengan 36. Sehingga C-nya didapat sama dengan 9. Ya, baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Ya, next langsung saja kita ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga ini adalah menentukan hasil faktor dari suku banyak. Ya, kita punya suku banyaknya, ini ada fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Ya, yang diminta adalah tentukan hasil faktor. Oke, gimana sih cara memfaktorkannya kalau pangkat 4? Ada yang tahu nggak? Ya, kalau misalkan SMP, cara memfaktorkan untuk yang pangkatnya 2 itu mudah, bisa langsung kita kerjakan ya. Nah, sekarang kalau yang pangkat 4 gimana? Nah, kalau yang pangkat 4 ini bisa kita gunakan cara Horner. Cuma kalau cara Horner ini kan harus tahu nilai X-nya ya. Nah, pada soal kan nggak dikasih tahu nih nilai X-nya berapa. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan cara-cara lain, yaitu yang pertama di sini diminta kalian untuk mengambil koefisien pangkat tertinggi dan konstanta. Oke, pangkat tertingginya itu adalah X pangkat 4. Berapa sih koefisiennya? Koefisiennya adalah 2. Kemudian kita ambil si konstanta. Konstanta pada suku banyak berapa? 4 ya. Oke, setelah kita dapat koefisien pangkat tertingginya adalah 2, kita cari faktor dari 2. Berapa sih faktor dari 2? Ya, faktor dari 2 itu adalah plus minus 1 dan plus minus 2. Oke, sekarang kita cari konstanta. Konstantanya adalah 4. Faktor dari 4 itu berapa? Faktor dari 4 itu adalah plus minus 1, plus minus 2, serta plus minus 4. Oke, setelah kita dapat faktor dari 2 dan faktor dari 4, ini kita apakan? Oke, maka cara menentukan kemungkinan hasil faktornya yaitu dengan cara kalian membagi faktor dari konstanta dibagi dengan faktor dari koefisien pangkat tertinggi. Misalnya, faktor dari 4 itu kan tadi ada 1. Nah, 1 kita bagi dengan faktor dari 2. Faktor dari 2 itu juga tadi ada 1. Berarti bisa kita ambil 1 dibagi 1. Berikutnya, tadi faktor dari 4 itu ada 1. 1 dibagi lagi dengan faktor dari 2. Faktor dari 2 itu ada 2 juga. Berarti 1 dibagi dengan 2. Oke, berarti 1 per 2. Kemudian, faktor dari 4 selain 1 itu ada 2. Oke, 2 dibagi dengan faktor dari 2. Faktor dari 2 itu adalah 1, sehingga 2 dibagi 1 adalah hasilnya 2. Berikutnya, kita ambil lagi 2. 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 itu 1 ya, karena 1 udah ada di paling depan, berarti nggak perlu ditulis lagi. Nah, terakhir ada 4. 4 dibagikan dengan 1, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Ya, karena 2 sudah ada tadi, berarti nggak perlu ditulis lagi. Jadi kemungkinan faktornya bisa plus minus 1, plus minus setengah, plus minus 2, dan plus minus 4. Kalau kita menggunakan nilai X, berarti faktornya bisa X plus 1, X minus 1, 2X plus 1, 2X minus 1, X plus 2, X min 2, X plus 4, dan X min 4. Ya, nah ini kan baru kemungkinan ya. Kalau kemungkinan itu kan bisa saja benar, bisa saja tidak. Berarti kita punya kemungkinan ada 8 faktor. Ya, kemungkinannya ada 8 faktor. Tapi ingat di sini, karena dia pangkat 4, berarti kan kemungkinannya hanya ada 4 saja. Berarti dari 8 ini kita pilih mana yang benar. Nah, bagaimana cara memilih yang benarnya? Oke, di sini kita boleh pilih secara acak dari 8 faktor ini, kita pilih yang mana sesuka hati kalian. Jadi bebas ya, boleh X plus 1, boleh X min 4, terserah. Nah, tapi di sini Ibu pilihnya adalah X plus 2. Oke, Ibu pilih X plus 2 ya. Nah, X plus 2 itu kalau kita cari nilai X-nya berarti X-nya adalah sama dengan min 2.
Oke, kita taruh di paling atas. Kita buat kolom suku banyaknya. Kita ambil koefisien dari suku banyaknya ada 2, 1, min 9, min 4, dan 4. Ya, kemudian caranya masih sama. Tadi karena kita udah pilih X plus 2 itu berasal dari, X plus 2 itu setelah dihasilkan X-nya adalah min 2. Kita turunkan 2-nya ke bawah, 2 kali min 2, min 4 tambah 1, min 3. Min 3 kali lagi dengan min 2, jadi hasilnya 6. Berarti 6 tambah min 9 hasilnya min 3. Min 3 kali min 2 hasilnya 6. 6 tambah min 4 hasilnya 2. 2 kali min 2 hasilnya min 4. Min 4 ditambah 4 hasilnya adalah 0. Kalau ternyata hasilnya 0, berarti benar. Si X plus 2 merupakan faktor dari suku banyak. Oke, berarti kita simpan ya si X plus 2. Karena kan dia nyarinya faktor dari, berarti kemungkinan banyak. Berarti yang benar itu adalah yang X plus 2. Oke, kita coba berikutnya lagi. Di sini, Ibu coba lagi yang X plus 1. Oke, kalau X plus 1, kalau X-nya kita keluarkan, berarti didapat X-nya sama dengan min 1. Lanjutkan lagi di bawahnya. Kita ambil, tadi 2-nya turun ke bawah, berikutnya 2 kali min 1 berarti min 2, ya kemudian min 2 ditambahkan dengan min 3 jadinya min 5, kemudian min 5 dikali dengan min 1 hasilnya plus 5, kemudian 5 ditambah min 3 hasilnya adalah 2, 2 kali min 1 hasilnya min 2, sehingga kalau ditambahkan hasilnya adalah 0. Ternyata sisanya adalah 0, berarti ini kan sesuai teorema faktor ya. Kalau ternyata hasilnya 0 berarti dia merupakan faktor dari. Ternyata si fx itu faktornya selain x plus 2 juga x plus 1. Cuma ada 2. Tentunya banyak. Cuma di sini kita pakai Hornernya baru 2. Baru yang dapat x plus 1 dan x plus 2. Ya, biasanya kan kalau dari bagan Horner yang paling bawah itu merupakan hasil bagi ya. Berarti bisa kita simpulkan 2 min 5 dan 2 itu merupakan hasil baginya. Tapi lihat, awalnya kan fungsinya pangkat 4. Pangkat 4 sudah di Hornerkan satu susun, berarti hasilnya jadi pangkat 3. Kemudian pangkat 3 dibuat lagi Hornernya, berarti hasil akhirnya adalah pangkat 2. Berarti hasil baginya nanti merupakan pangkat 2. Sehingga kalau kita punya fungsi fx sama dengan 2x pangkat 4, ditambah x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat dikurang 4x ditambah 4, itu sama saja dengan fx sama dengan hasil bagi dikali pembagi ditambah sisa. Oke, hasil bagi itu yang mana? Hasil bagi itu yang ada di bawah bagan Horner. Berarti 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 dikali pembagi. Pembaginya tadi yang si x min 2, x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 1. Nah, x sama dengan min 2 itu kalau kita pindahkan kan jadinya x plus 2. Kemudian x sama dengan min 1 kalau kita pindahkan jadinya x plus 1. Ditambah dengan 0, 0 itu adalah sisanya. Nah, sehingga bisa kita buat lagi, ada nggak sih faktor lainnya? Ternyata 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 2, ini kan pangkat 2. Atau berderajat 2. Kalau berderajat 2 itu kalian bisa faktorkan secara langsung. Ini bisa nih difaktorkan. Faktornya adalah 2x dikurang 1 dikali x dikurang 2. Berarti dari fungsi fx dia mempunyai 4 faktor, yaitu 2x dikurang 1, x dikurang 2, x ditambah 2, x ditambah 1. Sehingga fungsi fx atau suku banyak ini memiliki 4 faktor. Ternyata keempat-empatnya ini merupakan bilangan real. Nah, 2 merupakan bilangan positif, yang 2 lagi merupakan bilangan negatif. Nah, seperti itu cara menentukan faktor suku banyak. Oke, mudah-mudahan langsung saja kita ke contoh soal. Kita lanjut ke persamaan suku banyak. Ya, apa sih yang dimaksud dengan persamaan suku banyak? Ya, persamaan suku banyak ini adalah persamaan yang diperoleh dengan menyamakan suatu suku banyak dengan nilai 0. Jadi kalau kita punya suku banyak,
kemudian suku banyaknya kita sama dengankan dengan 0, nah itu berarti disebut dengan persamaan suku banyak. Oke, contohnya, kita ke contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini kita punya suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Nah, kemudian persamaan suku banyaknya jadinya gimana? Ya berarti tinggal kita buat aja 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat dikurang 4x ditambah 4 sama dengan 0. Gitu. Jadi tinggal kita tambahkan sama dengan 0 di belakangnya. Ya, kita lanjut ke contoh yang kelima. Nah, contoh yang kelima di sini tentukan akar-akar persamaan suku banyak. Ya, jadi ini contohnya mirip dengan contoh yang ketiga, soalnya juga Ibu ambil dari soal yang contoh ketiga. Cuma contoh yang ketiga itu dimintanya adalah faktor, kalau contoh yang kelima ini dimintanya adalah akar-akar. Sebenarnya apa sih bedanya? Nah, kalau misalkan persamaan suku banyak itu biasanya dimintanya merupakan akar-akar atau faktor. Ya, jadi sebenarnya nggak ada perbedaan yang spesifik gitu untuk membedakan apa itu faktor sama akar-akar. Coba biasanya kalau misalkan diminta akar-akar itu sebenarnya mirip dengan diminta faktornya. Ya, jadi kalau misalkan faktor 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat dikurang 4x tambah 4 sama dengan 0. Pada saat difaktorkan menggunakan cara yang tadi, itu faktornya adalah 2x dikurang 1, x dikurang 2, x ditambah 2, x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, akar-akarnya itu berarti dicari nilai x-nya. Jadi dibuat lagi x1-nya sama dengan setengah, x2-nya sama dengan 2, x3-nya sama dengan min 2, dan x4-nya sama dengan min 1. Jadi jelas perbedaannya ya, mana faktor, mana hasil akar. Gitu. Oke. Ya, berikutnya kita ke hubungan akar-akar dengan koefisien suku banyak. Nah, ada hubungan apa akar-akar dengan koefisien suku banyak? Ya, setelah sebelumnya kita mencari akar-akarnya dari suku banyak seperti x1, x2, x3, x4, atau seterusnya. Nah, kalau di sini kemungkinan kita akan cari akar-akarnya itu dengan cara dijumlahkan. Bisa jadi x1 tambah x2 tambah x3 atau dikalikan x1 kali x2 kali x3 dan seterusnya. Ya, kita langsung saja mulai ke yang pertama. Kalau persamaan suku banyak kita yaitu ada ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Berarti ini suku banyak berderajat 2. Ya, misalkan akar-akar dari suku banyaknya itu adalah x1 dan x2. Berarti tanpa kita harus cari tahu faktornya berapa, kita bisa langsung jumlahkan akar-akarnya. Langsung aja kita pakai rumus. X1 tambah x2 rumusnya adalah min B per A. Itu namanya jumlah akar-akar. Nah, berikutnya perkalian akar-akarnya. Langsung saja kita kalikan akar-akarnya x1 kali x2 sama dengan C per A. Jadi tanpa harus kita cari faktornya, langsung aja kita pakai rumusnya C per A. Oke, berikutnya, jika persamaan suku banyak kita berderajat 3, ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d sama dengan 0, di mana a itu adalah koefisien dari x pangkat 3, b itu adalah koefisien x kuadrat, c itu adalah koefisien x, dan d itu adalah konstanta. Misalkan dari suku banyak ini akar-akarnya adalah x1, x2, dan x3. Kalau kita faktorkan kan memakan waktu lama karena ini merupakan berderajat 3. Kita harus gunakan Horner atau gunakan yang tadi Ibu jelaskan. Nah, kalau misalkan pertanyaannya bukan mencari x1, x2, dan x3, cuma minta menjumlahkan akar-akarnya, berarti bisa langsung saja kita gunakan rumus x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan min B per A. Oke, begitu juga dengan jumlah hasil kali setiap dua akar. Kalau ini berarti ada akar yang pertama dengan yang kedua kita kalikan, ditambah akar yang kedua dengan akar yang ketiga dikalikan, ditambah akar yang pertama dengan akar yang ketiga dikalikan, hasilnya sama dengan C per A. Berikutnya perkalian akar-akar. X1 kali X2 kali X3 sama dengan rumusnya min D per A. Oke, itu untuk yang berderajat 3. Kita lanjut lagi ke yang berderajat 4. Jika persamaan suku banyak
AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX kuadrat ditambah DX ditambah E. Nah, misalnya akar-akarnya karena pangkat 4 berarti akar-akarnya ada 4, X1, X2, X3, dan X4. Misalnya kita mau jumlahkan akar-akarnya, nah tadi tanpa harus difaktorkan, bisa langsung kita cari X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4, rumusnya sama dengan min B per A. Jumlah hasil kali setiap dua akar, berarti urutkan nih, ya X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X1 kali X4 tambah X2 kali X3 tambah X2 kali X4 tambah X3 kali X4, hasilnya sama dengan C per A. Oke, berikutnya jumlah hasil kali setiap 3 akar. Kalau yang tadi 2 akar, kalau yang ini 3 akar. X1 kali X2 kali X3 ditambah X1 kali X2 kali X4 ditambah X2 kali X3 kali X4, hasilnya sama dengan min D per A. Berikutnya yang terakhir, perkalian akar-akar. Perkalian akar-akar berarti kalikan X1 kali X2 kali X3 kali X4 sama dengan E per A. Gitu. Ya, kita langsung aja ke contohnya. Ke contoh yang ke-7. Diketahui 3X pangkat 2 ditambah 18X dikurang 16 sama dengan 0. Ini adalah berderajat 2. Yang diminta adalah penjumlahan dan perkalian akar-akarnya. Oke, sebenarnya tadi bisa saja kalian faktorkan, tapi misalnya kita tidak mau menggunakan faktor, atau mungkin ada beberapa suku banyak yang memang tidak bisa difaktorkan. Berarti menuntut kita untuk menggunakan rumus ini. Oke, cara menjawabnya yang terpenting kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. Siapa sih A? A itu adalah koefisien X kuadrat, yaitu 3. Siapa B? B-nya adalah sama dengan 18, yaitu koefisien X. C-nya adalah konstanta, yaitu min 16. Nah, dari sini kita ambil pertanyaan yang pertama, penjumlahan akar. Karena ini pangkat 2, berarti akar-akarnya ada 2. Kita ambil X1 ditambah X2, sama dengan min B per A. Berarti sama dengan min B, B-nya adalah 18, berarti min 18 dibagi 3. Hasilnya sama dengan 6. Ya, berikutnya perkalian akar-akar. X1 kali X2, rumusnya adalah C per A. Atau C-nya min 16, A-nya 3, berarti min 16 per 3. Nah, itulah cara menentukan menggunakan rumus penjumlahan dan perkalian akar. Kita ke contoh yang terakhir, yaitu contoh 8. Oke, contoh ke-8 ini adalah jika akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 3 sama dengan 0 adalah P, Q, dan R. Yang diminta adalah tentukan nilai. Oke, jadi ada 3 pertanyaan ya. Jadi suku banyak berderajat 3 ini akar-akarnya diberi nama P, Q, dan R. Tidak selalu X1, X2, X3. Ya, jadi bisa apapun, variabel berbentuk apapun. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama dulu. Yang pertama diminta tentukan nilai P tambah Q tambah R. Berarti ini meminta jumlah akar-akarnya. Oke, ingat, caranya boleh kalian gunakan faktorisasi, menggunakan Horner. Ya, atau karena ini yang diminta adalah penjumlahan akar, berarti kita bisa langsung gunakan rumus yang tadi. Ya, masih ingat ya? Oke, kita tentuin dulu deh A-nya. A-nya itu sama dengan 2, yaitu koefisien X pangkat 3. B-nya itu adalah koefisien X pangkat 2, yaitu min 3. C-nya itu adalah 4, yaitu koefisien X. Dan D-nya itu adalah konstanta. Konstantanya adalah min 3. Oke, nah dari sini kita pakai rumusnya P tambah Q tambah R. Atau sama aja dengan X1 tambah X2 tambah X3. Rumusnya adalah min B per A. Berarti min 3 dibagi dengan 2. Ya, min kali minnya plus jadi 3 per 2. Maka jumlahnya adalah 3 per 2. Oke, itu untuk penjumlahan P tambah Q tambah R. Pertanyaan yang kedua, diminta adalah yang B-nya, yaitu adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat. Oke, ini rumusannya memang tidak ada. Jadi kalian harus kembangkan sendiri. Nah, setelah kita uraikan P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat, ternyata nilainya sama saja dengan P tambah Q tambah R dikuadratkan dikurang 2 kali QR ditambah PR ditambah PQ. Oke, kita bisa lihat
P tambah Q tambah R itu tadi rumusnya min B per A. Berarti min B per A dikuadratkan dikurang 2 kali C per A. Dari mana bisa kita dapat C per A? Nah, kita lihat QR ditambah PR ditambah PQ itu sama saja dengan X1 kali X2 tambah X2 kali X4 tambah X1 kali X3. Rumusnya C per A. Oke, kita tinggal masukin masing-masing. Tadi B-nya adalah 3, min 3, A-nya adalah 2. Berarti didapat 3 per 2 kuadrat dikurang 2 dikali 4 per 2. Oke, 3 per 2 dikuadratkan hasilnya adalah 9 per 4. Kemudian 9 per 4 dikurang dengan 4. Oke, kita dapatkan hasilnya ya. Jadi tinggal dikurangkan saja. Ya, selanjutnya, contoh yang C atau contoh yang ketiga diminta adalah 1 per P ditambah 1 per Q ditambah 1 per R. Ya, ini kalau kita hasilkan 1 per P tambah 1 per Q tambah 1 per R tidak ada rumusannya. Berarti bagaimana supaya ada rumusannya? Ini kita samakan dulu penyebutnya. Ya, jadi kalau PQR kita samakan penyebutnya menjadi P kali Q kali R. Ya, setelah itu setelah disamakan penyebut dapatlah hasil lain dari 1 per P tambah 1 per Q tambah 1 per R yaitu QR ditambah PR ditambah PQ per PQR. Ya, tadi untuk yang atas nih yang pembilang QR tambah PR tambah PQ itu rumusnya C per A ya, rumus yang di atas. Kemudian PQR itu sama aja X1 kali X2 kali X3. Rumusnya min D per A. Nah, karena penyebutnya sama-sama A, A-nya kita coret. Sehingga didapatlah C per min D. Ya, tinggal dimasukin. C-nya berapa? 4. D-nya yaitu min 3. Min 3 dikali min jadi plus, maka didapatlah hasilnya 4 per 3. Oke, itu dia untuk jawaban dari contoh 8, bagian yang A, bagian yang B, dan bagian yang C. Ya, baiklah, sekian dan terima kasih. Begitulah materi yang sudah Ibu sampaikan untuk materi suku banyak, bagian teorema faktor dan persamaan suku banyak. Ya, semoga materinya dapat dipahami, semoga kalian juga. Ya, baiklah, sekian dan terima kasih. Begitulah materi yang sudah Ibu sampaikan untuk materi suku banyak, bagian teorema faktor dan persamaan suku banyak. Ya, semoga materinya dapat dipahami, semoga kalian juga nanti bisa mengerjakan soal-soalnya.